Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kedua dari subtema 2. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Sekarang dari keanekaragaman yang ada di Indonesia kita akan belajar tentang kerjasama. Baik kerjasama antara umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, baik dari suku bangsa Jawa, dari suku bangsa Bali, kemudian Ambon, Maluku, dan lain sebagainya. Sekarang kita baca dulu bacaan di buku siswa dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Dari gambar ini kita sudah mengetahui berbagai macam keanekaragaman yang ada dalam bacaan ini. Sudah bisa ditebak. Ini ada wajahnya seperti Cina, ya. Dan ini kulitnya lebih coklat daripada yang lain. Berarti dia bisa juga berasal dari luar Jawa. Gadis cantik ini memakai jilbab. Tentu agamanya adalah Islam. Kemudian ada yang memakai kebaya. Pastinya ibu-ibu ini dari Jawa. Kita baca dulu bersama-sama ya. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Ini ya, ini drum, kantong plastik, ember bekas. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Ini dia tempat sampahnya. Ada yang dari anyaman, ada yang dari lukisan, cat. Ya. Keberagaman apa yang muncul pada bacaan? Ada beberapa keragaman yang muncul, yaitu suku bangsa, agama, dan budaya. Kenapa Bu? Kok ada suku bangsa? Yang mana suku bangsanya? Agamanya yang mana? Budayanya yang mana? Kita lihat kembali ya. Coba kita lihat kembali. Di mana suku bangsanya? Agamanya di mana? Dari gambar sudah dijelaskan. Ini wajahnya Cina. Dan ini
kulitnya lebih coklat daripada yang lain. Ibu ini memakai kebaya, otomatis beliaunya dari Jawa. Gadis cantik ini memakai jilbab, dia Islam. Kalau wajah ini bisa jadi Konghucu atau Buddha. Kemudian Pak Made dan keluarganya melakukan ibadah di pura, berarti ada perbedaan agama yang mencolok di sini. Nah, kita ketahui suku bangsanya sudah ada, kemudian agamanya sudah ada, budayanya ada. Sekarang contoh lengkapnya ya, suku bangsa dari Bali, keluarganya Pak Made dilihat dari nama Made, nama khas Bali. Kemudian ada Jawa, Udin itu nama Jawa. Kemudian ada yang bisa membuat anyaman, yaitu Pak Ismail. Anyaman paling banyak terkenal di Jawa. Untuk budaya, gambar lukisan pada tong itu merupakan gambar yang dihasilkan oleh Pak Made dan Bu Made. Gambar khas Bali. Anyaman keranjang dihasilkan oleh Pak Ismail yang berasal dari Jawa, yang paling pandai untuk menganyam. Agama ada Hindu. Bagaimana bisa diketahui Hindu? Keluarga Pak Made pagi hari bersembahyang dulu ke pura. Pura adalah tempat beribadah umat Hindu. Kemudian Islam, Pak Ismail. Dari nama Ismail adalah nama untuk orang Islam. Ya, kerjasama. Kenapa sih kita harus kerjasama? Untuk apa? Kerjasama itu adalah saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung supaya pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya kalian tidak kerjasama dalam membersihkan lingkungan, dikerjakan sendiri-sendiri, kira-kira cepat selesai apa tidak? Lama kan ya? Satu orang menyapu halaman dengan 10 orang menyapu halaman akan lebih cepat 10 orang selesainya. Yang terakhir, kerjasama adalah sikap melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa paksaan, serta tanpa melihat latar belakang orang lain nih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi, kerjasama dilakukan bersama-sama baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dari Jawa, Ambon, Maluku. Tidak memperdulikan semua itu. Kerjasama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan untuk mencapai suatu tujuan bersama untuk kebaikan kita semua. Ya, akhirnya materi kita selesai di materi kerjasama. Sekarang kelas 4 bisa dikerjakan tugas yang ada di buku siswa ya. Tetap semangat, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.